Tega sekali suamiku yang setiap hari memberi obat tidur ke anakku, agar bisa bebas selingkuh saat aku pergi bekerja. Keisha duduk di meja makan sambil menyuapi anak semata wayangnya, Naira, yang baru berusia 4 tahun. Bocah kecil itu menguap kecil. Terlihat masih mengantuk meskipun hari sudah siang. "Kenapa ngantuk terus, sayang?" tanya Keisha sambil mengelus kepala anaknya dengan lembut. Naira hanya menggeleng pelan, matanya masih tampak sayu. Keisha tersenyum tipis, berpikir mungkin putrinya kelelahan karena semalam susah tidur. Rehan, suami Keisha, duduk di kursi berseberangan. Ia sedang sibuk menatap layar ponselnya, tampak serius membalas pesan seseorang. Sesekali, ia tersenyum tipis, seolah sedang menikmati percakapan itu. "Han, hari ini aku pulang agak malam, ya? Ada meeting di kantor," ujar Keisha sambil menyerahkan bekal makan siang untuk suaminya. Rehan akhirnya mengalihkan pandangannya dari ponsel dan tersenyum kecil. "Iya, nggak apa-apa. Aku jaga Naira seperti biasa." Keisha mengangguk. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Rehan, pria yang terlihat begitu perhatian terhadap keluarga, terutama pada anak mereka. Karena pekerjaan Keisha yang menuntutnya sering pulang malam, Rehan mengambil peran lebih besar dalam mengurus rumah dan menjaga Naira di siang hari. Awalnya, kehidupan mereka terasa begitu sempurna. Keisha percaya bahwa mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Tapi, perlahan-lahan, ia mulai merasa ada yang berubah. Setiap pagi, Keisha selalu terburu-buru menyiapkan segalanya sebelum berangkat kerja. Ia bangun lebih awal untuk memasak sarapan, menyiapkan pakaian kerja, dan memastikan kebutuhan Naira terpenuhi. Rehan biasanya masih tidur saat Keisha bangun, baru akan terjaga ketika aroma masakan memenuhi rumah. Hari ini pun sama. Keisha menghidangkan sarapan di meja makan sambil sesekali melirik jam dinding. Naira masih terlelap di kamarnya, sementara Rehan baru keluar dari kamar dengan rambut berantakan. Ia duduk di kursi sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Bangunkan Naira dulu, Han. Aku mau nyuapin dia sebelum berangkat," ujar Keisha tanpa menoleh. Rehan hanya mengangguk kecil, lalu beranjak ke kamar anak mereka. Tak lama, ia kembali dengan Naira yang masih terlihat mengantuk. Mata anak itu sembab, seolah belum tidur dengan cukup. Keisha mengernyit, merasa heran. "Kenapa masih ngantuk, sayang?" tanyanya lembut. Naira hanya mengucek matanya dan duduk di pangkuan Keisha. Naira masih mau tidur. Suaranya pelan, hampir seperti gumaman. Keisha tersenyum tipis, mencium kening anaknya dengan sayang. "Tapi nanti kalau tidur terus, Naira malah nggak bisa main." Anak itu menggeleng lemah, menyandarkan kepalanya di dada Keisha. Ia seperti benar-benar kelelahan. Keisha sedikit khawatir, tapi buru-buru menepis perasaan itu. Mungkin Naira memang sedang tidak enak badan. Seusai sarapan, Keisha berpamitan seperti biasa. Ia mengecup kening putrinya, lalu melirik ke arah Rehan yang masih sibuk dengan ponselnya. "Jangan lupa jaga Naira, ya?" Rehan mengangkat kepalanya sekilas. "Iya, pasti." Keisha bergegas pergi tanpa menaruh curiga sedikitpun. Baginya, rumah ini adalah tempat yang aman untuk anaknya. Lagi pula, ada Rehan di rumah. Tak ada alasan baginya untuk mengkhawatirkan apapun. Sepanjang perjalanan ke kantor, Keisha terus memikirkan kondisi Naira. Anak itu sudah beberapa hari ini tampak lesu dan lebih sering tidur siang lebih lama dari biasanya. Mungkin nanti malam ia bisa membawanya ke dokter. Saat malam tiba, Keisha pulang dalam keadaan lelah. Sepanjang hari ia sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk, belum lagi tekanan dari atasan yang membuat kepalanya pusing. Ia berharap begitu sampai di rumah, ia bisa melepas lelah dengan memeluk Naira. Namun, saat ia tiba, anak itu sudah tertidur pulas. Keisha duduk di tepi ranjang, mengusap pipi kecil Naira.
Biasanya, meskipun mengantuk, anaknya akan terbangun saat ia pulang dan meminta dipeluk. Tapi malam ini, Naira bahkan tidak bergerak sedikit pun. Keisha menoleh ke arah Rehan yang duduk di sofa sambil menonton televisi. "Kok udah tidur cepat banget?" tanyanya pelan. Rehan mengangkat bahu. "Tadi siang dia tidur lama, terus sore masih ngantuk, jadi aku biarin aja." Keisha kembali menatap anaknya. Rasanya aneh. Ia tidak pernah melihat Naira setertidur ini sebelumnya. Tapi mungkin karena kelelahan. Tanpa berpikir lebih jauh, Keisha beranjak ke kamar untuk berganti pakaian. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Naira terus-menerus terlihat mengantuk, bahkan seringkali sulit diajak bermain seperti biasanya. Keisha mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ia mencoba membangunkan anaknya. Tapi meskipun ia menggoyangkan tubuh kecil itu, Naira tetap tidak bergerak. Tidurnya begitu lelap hingga Keisha harus menepuk pipinya pelan agar sedikit tersadar. Hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak benar. Tapi apa? Keisha tidak tahu bahwa jawaban atas semua kegelisahannya akan jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Keisha terbangun dengan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat jam di ponselnya. Sudah pukul 6 pagi. Biasanya, suara tawa kecil Naira sudah terdengar saat jam seperti ini. Entah karena ia tengah bermain atau sekadar merengek meminta perhatian. Namun, pagi ini rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Keisha segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar Naira. Ketika ia membuka pintu, anaknya masih tertidur pulas. Tubuh kecilnya menggeliat sedikit, tapi tetap tak terbangun. Hati Keisha semakin tak tenang. Ia duduk di tepi ranjang dan mengusap pipi anaknya. "Naira, sayang, bangun, yuk. Mama udah masak sarapan." Anak itu hanya bergumam kecil, lalu membalikkan badan. Mata mungilnya hanya terbuka sedikit sebelum kembali terpejam. Keisha mengernyit. Ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin seorang anak kecil bisa tidur selama ini tanpa alasan. Semalam ia tidur lebih awal. Bahkan saat Keisha pulang, Naira sudah tertidur lelap. Lalu, mengapa sekarang ia masih juga mengantuk? Perasaan tak nyaman itu semakin mengganggunya. Keisha beranjak dari tempat tidur, berjalan ke dapur, dan melihat Rehan yang sedang duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Pria itu tampak tenang, seolah tidak ada yang aneh di rumah ini. "Han, aku merasa Naira tidurnya terlalu lama. Deh, udah beberapa hari ini begitu terus," ujar Keisha sambil menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Rehan menoleh sekilas. "Ah, biasa itu. Anak kecil kan suka tidur panjang. Tapi ini beda. Dia susah dibangunin." Rehan mengangkat bahu tanpa terlihat peduli. "Mungkin lagi nggak enak badan." Keisha menghela napas. Mungkin saja benar. Tapi hatinya tetap merasa ada sesuatu yang salah. Hari itu, sebelum berangkat kerja, Keisha menyempatkan diri menelepon ibunya. Ia menceritakan kegelisahannya tentang Naira yang terus-menerus mengantuk tanpa sebab. "Mungkin badannya lelah, Nak, atau kamu sudah coba cek ke dokter?" Suara ibunya terdengar penuh perhatian di seberang telepon. "Belum, Ma. Aku rencana mau bawa dia periksa kalau begini terus," jawab Keisha. "Kalau firasatmu nggak enak, jangan diabaikan. Anak kecil nggak mungkin begitu tanpa alasan." Kata-kata ibunya terus terngiang di kepala Keisha sepanjang perjalanan ke kantor. Ia benar-benar ingin mempercayai bahwa ini hanya masalah sepele. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa janggal. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran Keisha semakin menjadi-jadi. Naira tetap dalam keadaan yang sama, selalu mengantuk, sulit dibangunkan, dan terlihat lemas. Ia mulai berpikir untuk membawa anaknya ke dokter secepatnya. Namun, sebelum rencana itu terlaksana,
Suatu malam Keisha mengalami kejadian yang mengubah segalanya. Hari itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Seharusnya ada rapat tambahan di kantor, tapi mendadak dibatalkan. Ia merasa sedikit lega karena bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Naira. Saat ia tiba di rumah, lampu ruang tamu sudah dimatikan. Rumah begitu sunyi. Biasanya, Naira masih bangun di jam seperti ini, menunggunya pulang, atau setidaknya sedang tidur di kamar dengan keadaan tidak setertidur sekarang. Keisha melangkah masuk perlahan. Hatinya berdetak tak karuan. Ia berjalan menuju kamar Naira dan menemukan anaknya sudah tertidur pulas seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Gelas kosong di atas meja kecil di samping tempat tidur Naira. Matanya menyipit. Itu bukan gelas biasa. Ia mengenali gelas itu sebagai gelas yang biasa dipakai Rehan untuk minum kopi atau teh di malam hari. Tapi kenapa gelas itu ada di sini, di samping tempat tidur anaknya? Pikiran buruk mulai berkelebat di benaknya. Dengan hati-hati, Keisha mengambil gelas itu dan mengendusnya. Ada aroma aneh yang samar-samar tercium, seperti bau obat yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih kencang. Keisha segera keluar kamar dan menuju dapur. Ia membuka lemari obat, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan kecurigaannya. Namun, tak ada obat yang terlihat mencurigakan. Tapi tunggu, ada satu botol kecil yang tampaknya baru. Keisha mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia membaca labelnya, dan seketika dadanya sesak. Obat tidur. Matanya melebar, napasnya memburu. Tangannya mencengkeram botol kecil itu dengan erat. Seluruh tubuhnya bergetar saat kepingan-kepingan teka-teki dalam kepalanya mulai tersusun dengan jelas. Tidak mungkin. Keisha menoleh ke arah kamar Naira. Anak itu masih tertidur pulas, tak menyadari apapun yang sedang terjadi. Lalu ia menoleh ke arah pintu kamar utama. Di balik pintu itu, suaminya sedang tertidur dengan damai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darah Keisha mendidih. Ia kini tahu ada sesuatu yang benar-benar salah dalam rumah ini. Dan ia harus mencari tahu semuanya, sebelum terlambat. Malam itu Keisha hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia menggenggam botol kecil berisi obat tidur yang baru ia temukan di dapur, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin obat ini bukan penyebab Naira selalu mengantuk. Tapi, firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang salah. Keisha memutuskan untuk bertindak. Esok harinya, setelah berpikir matang, ia membulatkan tekad untuk membawa Naira ke dokter. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung membangunkan Naira, tapi duduk di tepi tempat tidur anaknya, mengamati wajah mungil yang masih terlelap itu. Jantungnya terasa sakit melihat anaknya begitu lemas setiap pagi, padahal dulu Naira adalah anak yang aktif dan ceria. Pelan-pelan, ia mengusap kepala anaknya. "Naira, sayang, ayo bangun. Kita mau pergi." Naira menggeliat kecil, kelopak matanya bergerak, tapi tetap sulit terbuka. Keisha menelan ludah. "Naira, Mama sudah siapkan baju kesukaan kamu," ujarnya lembut, mencoba membujuk. Anak itu membuka matanya sedikit, lalu menguap panjang. "Mama," suaranya terdengar lemah. Hati Keisha semakin hancur. Ini tidak normal. Dengan sabar, ia membantu anaknya bangun, menggantikan bajunya, dan menyuapinya sarapan sedikit demi sedikit. Naira bahkan tampak sulit mengunyah. Matanya berkali-kali hampir terpejam saat makan. Saat Rehan keluar dari kamar, Keisha berpura-pura bersikap seperti biasa. "Kamu nggak ke kantor hari ini?" tanya Rehan dengan nada biasa saja. Keisha menoleh sekilas. "Aku izin setengah hari. Mau bawa Naira periksa ke dokter."
Rehan tampak terkejut sesaat. Kenapa tiba-tiba? Keisha berusaha tersenyum. Dia beberapa hari ini tidurnya panjang banget. Aku khawatir dia kurang vitamin atau ada apa-apa. Rehan menatap Naira, yang masih terlihat mengantuk di kursinya. Kemudian, pria itu mengangguk pelan. Ya udah, hati-hati di jalan. Keisha mengangguk dan segera menyelesaikan persiapan. Sesampainya di klinik anak, dokter yang memeriksa Naira tampak cermat mengamati kondisi anak itu. Bu, sudah berapa lama Naira seperti ini? Tanya dokter sambil melihat hasil pemeriksaan awal. Kurang lebih hampir 2 minggu. Dok, awalnya saya pikir dia hanya kelelahan. Tapi setiap hari dia sulit dibangunkan dan sering terlihat lemas. Dokter mengangguk. Ia kemudian mengambil senter kecil dan menyorotkan cahaya ke mata Naira. Anak itu hanya bereaksi sedikit, seolah refleksnya melambat. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter menatap Keisha dengan raut wajah serius. Bu Keisha, saya perlu bertanya sesuatu. Jantung Keisha berdegup lebih cepat. Iya, dok. Apakah Naira mengonsumsi obat tertentu akhir-akhir ini? Keisha terdiam sejenak. Ia menggenggam erat ujung tasnya, kemudian menarik napas dalam-dalam. Dok, saya menemukan botol obat tidur di rumah, dan saya khawatir. Dokter mengernyit. Obat tidur. Keisha mengangguk pelan. Saya takut ada sesuatu yang saya tidak tahu, dok. Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Dokter menghela napas, lalu menuliskan sesuatu di kertas resep. Saya sarankan untuk melakukan tes darah dan urin untuk memastikan ada tidaknya zat sedatif dalam tubuh Naira. Tangan Keisha bergetar. Sedatif? Ya, Bu. Zat yang menyebabkan kantuk berlebihan. Jika benar ada paparan obat tidur yang berlebihan, kita perlu tahu seberapa parah dampaknya. Dada Keisha terasa sesak. Ia hampir tidak percaya bahwa ketakutannya perlahan menjadi kenyataan. Dengan langkah gontai, ia membawa Naira ke laboratorium. Hatinya tidak tenang saat melihat anaknya yang lemas saat diambil sampel darahnya. Selesai dari sana, Keisha duduk di ruang tunggu sambil menggenggam tangan kecil Naira. Pikirannya berkecamuk. Jika benar hasil tes menunjukkan ada zat sedatif dalam tubuh Naira, maka tidak ada alasan lagi untuk menutupi fakta ini. Sesuatu yang jahat sedang terjadi di rumahnya, dan ia harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Keisha menggenggam tangan kecil Naira yang terasa begitu lemah. Hatinya berkecamuk, dipenuhi rasa takut dan cemas. Ia menatap wajah mungil anaknya yang tertidur di pangkuannya. Berkali-kali ia mengusap kepala gadis kecil itu, seakan ingin memastikan bahwa putrinya masih bersamanya, masih bernapas dengan normal, meski kondisinya terlihat jauh dari kata baik-baik saja. Sesekali, Keisha melirik jam di dinding ruang tunggu. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Perasaan gelisah semakin menekan dadanya. Dokter yang menangani Naira sebelumnya mengatakan bahwa hasil tes darah dan urin akan segera keluar. Tapi bagi Keisha, menunggu dalam ketidakpastian ini terasa seperti siksaan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya terus berkelana ke berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika benar ada zat sedatif dalam tubuh Naira? Seberapa lama zat itu sudah masuk ke dalam tubuhnya? Dan yang paling mengerikan, siapa yang tega melakukan ini pada anak sekecil Naira? Ia menutup matanya sejenak, mengingat kejadian-kejadian selama beberapa minggu terakhir. Ia berusaha mengingat apakah ada tanda-tanda aneh yang mungkin terlewat olehnya. Naira selalu tampak mengantuk saat ia pulang kerja. Gadis kecil itu seringkali tertidur sebelum sempat bercerita tentang harinya seperti biasanya. Bahkan saat Keisha berusaha membangunkannya untuk makan malam, Naira sering hanya membuka mata sebentar, lalu kembali terlelap. Keisha dulu mengira anaknya hanya kelelahan setelah bermain seharian.
Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Dan yang membuatnya semakin curiga adalah sikap Rehan yang tampak terlalu tenang ketika ia mengatakan akan membawa Naira ke dokter. Tidak ada kepanikan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut, seolah-olah pria itu sudah tahu apa yang terjadi. Keisha menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, ia tidak boleh berpikir sejauh itu tanpa bukti yang jelas. Ia harus menunggu hasil tes lebih dulu. Tak lama, pintu ruang dokter terbuka. Seorang perawat keluar, membawa berkas yang terlihat seperti hasil laboratorium. Bu Keisha. Keisha langsung berdiri, mendekati perawat dengan langkah sedikit gemetar. Dokter sudah menunggu di dalam, kata perawat itu dengan suara lembut. Keisha mengangguk, lalu menggendong Naira yang masih tertidur lelap. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah masuk ke dalam ruangan dokter. Dokter yang menangani Naira duduk di balik mejanya, menatapnya dengan ekspresi serius. Keisha duduk di kursi berhadapan dengannya, meletakkan Naira di pangkuannya dengan hati-hati. Bu Keisha, ujar dokter itu pelan. Kami sudah mendapatkan hasil tes darah dan urin Naira. Keisha menelan ludah, jemarinya mencengkeram erat lengan baju anaknya. Bagaimana hasilnya, Dok? Dokter itu menghela napas, lalu menyerahkan selembar kertas kepada Keisha. Dengan tangan bergetar, Keisha menerimanya, tapi pandangannya kabur karena jantungnya berdetak begitu kencang. Kami menemukan adanya kandungan benzodiazepine dalam tubuh Naira, kata dokter itu hati-hati. Keisha mengerutkan kening. Ia tidak begitu paham apa maksudnya. Benzodiazepine itu adalah salah satu jenis zat yang biasa terdapat dalam obat penenang atau obat tidur, jelas dokter itu dengan nada serius. Jantung Keisha seperti berhenti berdetak. Kepalanya langsung terasa pusing. Ia menatap dokter itu dengan mata yang membesar. Maksud dokter, Naira mengonsumsi obat tidur. Dokter mengangguk pelan. Ya, dan jumlahnya cukup tinggi untuk anak seusianya. Ini bukan dosis yang bisa terjadi secara kebetulan. Keisha merasa dunianya runtuh. Tangannya mencengkeram erat tangan kecil Naira. Tubuhnya mendadak terasa lemas, seolah tenaga di kakinya hilang begitu saja. Seberapa sering zat ini masuk ke tubuhnya, Dok? Tanyanya dengan suara hampir bergetar. Dari kadar yang kami temukan, ini bukan paparan satu kali. Kemungkinan besar, Naira telah mengonsumsi zat ini secara rutin dalam jangka waktu tertentu, jawab dokter dengan penuh kehati-hatian. Mata Keisha berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang mulai meluap. Siapa yang tega melakukan ini pada anaknya? Otaknya berusaha mencerna semua informasi ini dengan cepat. Satu-satunya orang yang berada di rumah bersama Naira saat ia pergi bekerja adalah Rehan. Apakah mungkin? Tidak. Tidak mungkin seorang ayah melakukan hal seperti ini pada anaknya sendiri, kan? Tapi, jika bukan Rehan, siapa lagi? Tangannya bergetar saat ia mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa bukti konkret. Tapi yang jelas, seseorang telah dengan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam tubuh anaknya. Keisha menatap dokter dengan sorot mata penuh kepedihan. Apa efek jangka panjangnya, Dok? Apakah ini berbahaya? Dokter menghela napas dalam. Untuk jangka pendek, efeknya adalah kantuk berlebihan, sulit berkonsentrasi, dan reaksi tubuh yang melambat. Jika terus berlanjut, bisa memengaruhi perkembangan otaknya. Sistem saraf anak sekecil Naira masih berkembang, dan paparan obat seperti ini bisa berbahaya dalam jangka panjang. Keisha menggigit bibirnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tidak bisa membiarkan anaknya menjadi korban. Ia menatap wajah Naira yang tertidur lelap di pelukannya. Gadis kecil itu tidak tahu apa-apa. Tidak menyadari bahwa tubuh mungilnya telah diracuni sedikit demi sedikit. Matanya berkaca-kaca. Amarah, kesedihan,
dan ketakutan bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Ia harus mencari tahu siapa pelakunya. Dan jika dugaannya benar, ia tidak akan tinggal diam. Keisha menggenggam erat hasil pemeriksaan medis Naira. Tangannya masih bergetar, tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika benar Rehan yang melakukan semua ini, maka ia harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Tidak hanya untuk menyelamatkan Naira, tetapi juga untuk memastikan pria itu mendapatkan balasan atas perbuatannya. Sepanjang perjalanan pulang, Keisha tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana caranya membongkar semua ini. Ia harus berhati-hati, tidak boleh gegabah, karena jika Rehan tahu ia sudah mencurigainya, bisa saja pria itu semakin waspada atau bahkan berbuat lebih kejam. Sesampainya di rumah, Keisha langsung membawa Naira ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Putrinya masih tertidur lelap, efek dari zat yang ada dalam tubuhnya. Dengan penuh kasih, Keisha mengusap kepala anaknya, lalu beranjak ke dapur. Ia mulai memperhatikan semua yang ada di sana. Lemari penyimpanan, laci-laci, bahkan bagian atas kulkas. Ia mencari sesuatu, apapun, yang mencurigakan. Tangannya menyusuri setiap sudut dapur, membuka satu persatu wadah yang ada. Namun, setelah beberapa menit mencari, ia belum menemukan apapun yang aneh. Keisha menatap dapur dengan napas memburu. Jika Rehan memang menaruh obat tidur dalam makanan atau minuman Naira, pasti ada jejaknya. Tapi di mana? Ia kemudian teringat satu hal. Biasanya, Rehan membuatkan susu untuk Naira sebelum tidur siang. Itu adalah rutinitas yang sudah berlangsung sejak lama. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, mungkin ada di sana. Dengan hati-hati, ia membuka lemari penyimpanan di dekat kulkas, tempat Rehan biasa meletakkan kotak susu bubuk Naira. Matanya langsung tertuju pada satu wadah yang sedikit berbeda dari yang lain. Sebuah toples kecil, tanpa label, terselip di belakang kemasan susu. Dengan tangan bergetar, ia mengambil toples itu dan membuka tutupnya. Bau obat yang samar langsung menyengat hidungnya. Jantung Keisha berdegup kencang. Ini dia. Ini pasti obat tidur yang diberikan kepada Naira. Tangannya mengepal. Rasa marah membakar dadanya, tapi ia menahan diri. Ini belum cukup. Ia butuh bukti lebih kuat. Ia harus memergoki Rehan secara langsung. Dengan cepat, Keisha menutup kembali toples itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari cara untuk menjebak Rehan. Setelah berpikir beberapa saat, ia memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di dapur. Ia segera keluar rumah dan membeli kamera kecil yang bisa dikendalikan melalui ponsel. Begitu sampai di rumah, ia memasangnya di tempat strategis, tersembunyi di antara rak dapur, tepat mengarah ke meja tempat Rehan biasa menyiapkan makanan dan susu untuk Naira. Malam itu, Keisha pura-pura bertingkah seperti biasa. Ia tidak menunjukkan kecurigaannya pada Rehan. Bahkan, saat pria itu bertanya soal pemeriksaan Naira di dokter, ia hanya menjawab singkat dan berusaha terlihat lelah. "Apa kata dokter?" tanya Rehan sambil duduk di sofa. "Katanya cuma kelelahan," jawab Keisha singkat, lalu berpura-pura menguap. Rehan mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Keisha memperhatikannya dengan ekor matanya. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran yang seharusnya dirasakan seorang ayah jika anaknya sakit. Keisha menggigit bibirnya. Ia semakin yakin Rehan menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, ia berpura-pura pergi bekerja seperti biasa. Namun, kali ini, ia tidak benar-benar pergi. Setelah memastikan Rehan berpikir ia sudah keluar rumah, ia bersembunyi di kamar mandi kecil di belakang rumah, tempat yang jarang sekali didatangi siapapun. Dari sana, ia bisa mengamati Rehan melalui ponselnya, yang sudah terhubung ke kamera tersembunyi di dapur. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Tapi kemudian, Rehan masuk ke dapur.
Keisha menahan napas, jari-jarinya mencengkeram erat ponselnya. Ia melihat Rehan membuka lemari penyimpanan, mengambil kotak susu Naira, lalu jantungnya hampir berhenti berdetak, mengambil toples kecil yang tadi ia temukan. Dengan tenang, Rehan menuangkan susu ke dalam gelas, lalu membuka toples itu dan mencampurkan isinya ke dalam susu. Ia mengaduknya beberapa kali sebelum membawa gelas itu ke kamar Naira. Keisha merasa tubuhnya mendadak panas. Tangannya mengepal erat. Inilah bukti yang ia butuhkan. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari persembunyiannya dan bergegas masuk ke rumah. Dengan cepat, ia menuju kamar Naira. Ketika ia membuka pintu, Rehan baru saja hendak memberikan susu itu kepada putri mereka. "Berhenti!" teriak Keisha. Rehan terkejut dan refleks menoleh ke arahnya. Gelas susu di tangannya hampir tumpah. "Apa yang kau lakukan, Keisha?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. Keisha melangkah maju, matanya membara penuh amarah. "Aku melihat semuanya, Rehan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kau memasukkan sesuatu ke dalam susu Naira." Wajah Rehan seketika memucat. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas itu ke meja. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," kilahnya, tapi suaranya terdengar goyah. Keisha tertawa sinis. "Oh, kau masih mau berpura-pura? Aku punya rekaman dari kamera yang kupasang di dapur. Kau pikir aku bodoh, Rehan?" Mata Rehan membesar. Ia tampak panik. "Kau tidak mengerti. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Jelaskan kenapa kau tega memberi obat tidur ke anakmu sendiri. Jelaskan kenapa setiap aku pergi kerja, Naira selalu tertidur dan tidak bisa diajak bicara. Jelaskan kenapa seorang ayah justru meracuni darah dagingnya sendiri." Rehan membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia terlihat seperti hewan yang terpojok, mencoba mencari jalan keluar. Keisha melangkah lebih dekat. "Atau, jelaskan apa yang kau lakukan selama aku bekerja." Kini, wajah Rehan semakin tegang. Keisha menyeringai pahit. "Apa aku perlu mencari bukti lebih banyak lagi? Atau kau mau mengaku sekarang?" Rehan terdiam. Matanya berputar, mencari cara untuk mengelak. Tapi Keisha tidak memberinya kesempatan. "Aku sudah cukup bersabar," kata Keisha dengan suara rendah namun tegas. "Sekarang katakan, siapa perempuan itu?" Rehan menelan ludah. Wajahnya ketakutan, tapi masih berusaha mempertahankan harga dirinya. Keisha tidak perlu jawaban dari mulutnya, karena ia sudah tahu, jawaban itu akan segera ia temukan sendiri. Dan ia bersumpah, setelah ini, Rehan akan menyesali segalanya. Rehan masih berdiri kaku di tempatnya, wajahnya penuh kepanikan. Ia jelas tidak menyangka bahwa Keisha sudah mencium semua perbuatannya. Tangannya yang biasanya tenang kini mulai gemetar. Matanya terus mencari cara untuk berkelit, tetapi Keisha tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dengan napas memburu, Keisha meraih ponselnya dan membuka rekaman yang sudah ia simpan. Ia menekan tombol putar, dan suara-suara dari dapur mulai terdengar. Jelas sekali terlihat dalam rekaman bagaimana Rehan menuangkan bubuk dari toples kecil ke dalam susu Naira, mengaduknya, lalu membawanya ke kamar putri mereka. "Masih mau mengelak?" Suara Keisha dingin dan tajam, seperti pisau yang siap mengoyak kebohongan Rehan. Rehan melangkah mundur, matanya berkilat penuh ketakutan. "Keisha, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan," ucapnya tergagap, tetapi Keisha tidak ingin mendengar kebohongannya lagi. "Jelaskan apa? Bahwa kau tega meracuni anak kita sendiri? Bahwa kau ingin membuatnya tidur sepanjang hari agar kau bisa bebas berselingkuh di belakangku?" Keisha menatapnya tajam, matanya berkilat penuh kemarahan. Rehan masih berusaha mempertahankan wajah tenangnya, tetapi Keisha melihat jelas bagaimana napas pria itu mulai memburu.
Keisha mengambil gelas susu yang masih utuh di meja, lalu berjalan ke wastafel. Dengan penuh emosi, ia menuangkan isinya ke dalam saringan dan mulai memeriksa endapan di bawahnya. Butiran putih kecil mengambang di air susu yang mengalir. Keisha menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia merasa perih, sakit, dan dikhianati. Aku akan membawa ini ke laboratorium. Jika hasilnya menunjukkan bahwa ini adalah obat tidur, aku tidak akan ragu melaporkanmu ke polisi, Rehan. Mata Rehan membelalak. Keisha, jangan macam-macam. Aku ayah Naira. Keisha menatapnya dengan penuh kebencian. Ayah? Ayah? Ayah macam apa yang tega meracuni anaknya sendiri hanya demi bersenang-senang dengan perempuan lain? Rehan terdiam, rahangnya mengeras. Keisha bisa melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Pria itu bukan lagi suami yang lembut seperti dulu, bukan pria yang dulu pernah ia cintai. Wajahnya berubah menjadi sosok asing, penuh kebusukan dan kebohongan. Keisha menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa kemarahannya tidak boleh membuatnya kehilangan kendali. Ia harus tetap tenang, karena ia harus menyusun strategi berikutnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perselingkuhan Rehan bukan sekadar dugaan. Ia harus menemukan bukti yang lebih kuat. Malam itu, Keisha berpura-pura kembali seperti biasa. Ia tidak mau membuat Rehan semakin waspada. Sementara itu, diam-diam ia mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, saat berpamitan berangkat kerja, ia sengaja meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu dalam keadaan merekam. Ia berpura-pura pergi seperti biasa, tetapi ia tidak benar-benar keluar rumah. Ia hanya bersembunyi di halaman belakang, menunggu pergerakan Rehan. Butuh waktu sekitar 1 jam sebelum akhirnya Rehan mulai bergerak. Keisha mengintip dari jendela kecil di dapur, melihat pria itu mondar-mandir di dalam rumah. Ia tampak gelisah, seperti sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk di ponsel Rehan. Pria itu membacanya sekilas, lalu tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintu depan. Keisha menahan napas saat melihat siapa yang datang. Seorang wanita berpenampilan menarik dengan pakaian ketat dan riasan mencolok berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak akrab, dan Keisha segera mengenalinya. Wanita itu adalah Rina, teman sekantor Rehan yang dulu pernah ia curigai. Tanpa ragu, Rehan membuka pintu dan membiarkan Rina masuk. Wanita itu langsung tersenyum menggoda, lalu meraih tangan Rehan dengan manja. "Keisha sudah pergi?" tanya Rina dengan suara lembut. Rehan mengangguk. "Ya, seperti biasa. Kita punya waktu sebelum dia pulang." Keisha merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Tangannya mengepal erat, kuku-kukunya hampir melukai telapak tangannya sendiri. Dari tempatnya bersembunyi, ia melihat bagaimana Rina dengan santainya melingkarkan lengannya di leher Rehan, lalu mencium pria itu dengan penuh gairah. Keisha ingin berteriak, ingin masuk ke dalam rumah dan menyeret wanita itu keluar. Namun, ia menahan diri. Ia harus memiliki bukti lebih kuat. Ia segera meraih ponselnya dan mulai merekam dari celah jendela. Ia tidak boleh melewatkan 1 detik pun. Di dalam rumah, Rehan dan Rina tampak begitu nyaman satu sama lain. Rehan bahkan tertawa kecil sambil mengusap pipi wanita itu dengan mesra. "Jadi, selama ini kau benar-benar memberikan obat tidur ke anakmu sendiri hanya supaya bisa bertemu denganku?" tanya Rina, suaranya terdengar geli. Rehan tersenyum puas. "Tentu saja. Kalau tidak, dia pasti akan terus mengganggu." Keisha merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia sudah menduga Rehan berselingkuh, tetapi mendengarnya langsung dari mulut pria itu membuatnya semakin sakit. Dengan penuh kemarahan, ia menghentikan rekaman dan menyimpan ponselnya. Kini, ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk menghancurkan Rehan.
Ia tidak akan tinggal diam. Pria itu harus merasakan akibat dari semua perbuatannya. Keisha menguatkan hatinya. Dadanya terasa sesak, tetapi ia harus tetap tegar. Ia sudah mengumpulkan cukup bukti, dan kini saatnya ia membalas semua pengkhianatan Rehan. Ia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia butuh rencana yang matang. Jika ia langsung menyerbu dan mengonfrontasi mereka, bisa saja Rehan mencari alasan untuk berkelit. Tidak, ia ingin kehancuran Rehan terjadi di depan semua orang, terutama di depan keluarganya yang selama ini selalu membelanya. Keisha segera menghubungi sahabatnya, Dinda, yang bekerja sebagai pengacara. Ia menceritakan semuanya dengan suara gemetar, tetapi tetap berusaha tenang. Dinda, aku butuh bantuanmu. Aku ingin memastikan Rehan mendapatkan hukuman yang setimpal, katanya, berusaha menahan tangis. Dinda terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara serius, Keisha, ini sudah masuk ranah hukum. Memberi obat tidur pada anak sendiri itu tindakan berbahaya. Kita bisa melaporkannya ke polisi dengan bukti yang kau punya. Keisha mengangguk meskipun Dinda tidak bisa melihatnya. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku ingin dia benar-benar tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Bisa kau bantu aku? Tentu saja. Aku akan menyusun laporan hukumnya. Sementara itu, kau kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Jika perlu, kita bisa memasang kamera tersembunyi di rumahmu, ujar Dinda mantap. Keisha merasa lebih tenang. Ia kini memiliki rencana. Hari berikutnya, Keisha tetap berpura-pura tidak tahu apapun. Ia pergi bekerja seperti biasa, tetapi sebelum itu, ia memasang kamera kecil di sudut ruang tamu dan dapur. Ia ingin menangkap semua perbuatan Rehan secara langsung. Seperti yang ia duga, begitu ia pergi, Rehan kembali melakukan rutinitasnya. Ia menuangkan obat tidur ke dalam susu Naira, membangunkannya sebentar untuk meminumkannya, lalu membiarkan anak itu tertidur kembali. Setelah itu, ia menelepon Rina, dan wanita itu datang beberapa saat kemudian. Kali ini, Keisha tidak hanya mendapatkan rekaman suara, tetapi juga rekaman video yang jelas. Ia melihat bagaimana Rehan tertawa dengan santainya bersama selingkuhannya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Setelah puas mengumpulkan bukti, Keisha tahu bahwa sudah saatnya ia bertindak. Di malam hari, ia mengundang keluarga besar Rehan untuk makan malam di rumahnya. Ia juga mengundang kedua orang tuanya sendiri dan beberapa sahabatnya, termasuk Dinda. Rehan tampak bingung ketika melihat banyak orang datang. Sayang, ini ada acara apa? Tanyanya, berusaha bersikap tenang. Keisha hanya tersenyum dingin. Aku ingin kita berkumpul sebagai keluarga. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Setelah semua orang duduk, Keisha mengambil ponselnya dan menghubungkan ke layar televisi. Aku ingin kalian melihat sesuatu yang selama ini aku rahasiakan. Rehan mulai gelisah. Keisha, jangan buat drama di depan orang banyak, katanya dengan nada memperingatkan. Namun, Keisha tidak peduli. Ia menekan tombol play, dan rekaman yang sudah ia siapkan mulai diputar. Semua mata tertuju ke layar, dan dalam hitungan detik, suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Di layar, terlihat jelas bagaimana Rehan menuangkan obat tidur ke dalam susu Naira. Lalu, terdengar percakapannya dengan Rina, yang menunjukkan bahwa mereka memang sudah lama berselingkuh. Suara-suara terkejut mulai terdengar dari keluarga yang hadir. Ibunda Rehan langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tidak percaya. Kau melakukan ini pada cucuku sendiri, teriak ibunya, suaranya penuh kemarahan. Ayahnya yang biasanya pendiam langsung berdiri. Rehan, kau sudah gila. Rehan panik. Ia mencoba meraih remote untuk mematikan video, tetapi Keisha lebih cepat. Ia menepis tangannya dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kau pikir aku akan diam saja?
Kau pikir aku akan membiarkanmu terus bermain di belakangku sementara anak kita menderita karena ulahmu? Suara Keisha bergetar, tetapi penuh ketegasan. Rina yang ikut hadir langsung pucat pasi. Ia mencoba berdiri dan pergi, tetapi Keisha lebih dulu menghadangnya. Kau mau kemana, Rina? Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Suasana di dalam rumah semakin memanas. Beberapa anggota keluarga mulai berteriak, mengutuk perbuatan Rehan dan Rina. Keisha lalu mengeluarkan amplop berisi dokumen dari dalam tasnya. Ini laporan polisi yang sudah aku siapkan. Aku akan memastikan kau mendapatkan hukuman yang pantas. Rehan, kau tidak hanya berselingkuh, tetapi juga membahayakan anak kita sendiri. Wajah Rehan semakin pucat. Ia mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya lagi. Dinda yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Keisha bisa melaporkan ini sebagai tindakan kriminal. Kau bisa dipenjara, Rehan. Rehan mundur, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Keisha akan bertindak sejauh ini. Namun, Keisha tidak peduli lagi. Ia sudah cukup menderita. Dan kini saatnya Rehan merasakan akibat dari semua perbuatannya. Malam itu, Rehan diusir dari rumah oleh keluarganya sendiri. Polisi datang beberapa saat kemudian setelah laporan resmi diajukan. Rina pun ikut terseret, karena bukti menunjukkan bahwa ia mengetahui perbuatan Rehan tetapi tetap mendukungnya. Keisha berdiri di depan pintu rumahnya, melihat bagaimana Rehan diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Naira yang terbangun dari tidurnya karena suara ribut di rumah mendekati ibunya dengan mata mengantuk. Mama, ada apa? Keisha mengangkat putrinya ke dalam pelukannya dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, sayang. Mama sudah menyingkirkan monster dari hidup kita. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Setelah malam penuh kehebohan itu, suasana di rumah Keisha menjadi jauh lebih tenang. Namun, meskipun Rehan telah ditangkap dan Rina mendapat hukuman sosial karena menjadi wanita perusak rumah tangga orang, ada banyak hal yang masih harus dihadapi Keisha. Keesokan harinya, ia membawa Naira ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia tidak ingin ada dampak jangka panjang dari obat tidur yang selama ini diberikan oleh Rehan. Di ruang praktik dokter, Naira duduk di pangkuan Keisha sambil memainkan jemarinya. Tampak tidak terlalu mengerti apa yang sedang terjadi. Dokter yang memeriksa Naira adalah dokter anak langganan mereka, Dr. Sinta. Wanita parubaya itu tampak serius saat membaca hasil tes darah dan beberapa pemeriksaan lain yang dilakukan. Keisha menunggu dengan perasaan was-was. Bagaimana, dok? Tanya Keisha akhirnya, suaranya sedikit gemetar. Dokter Sinta menghela napas pelan, lalu menatap Keisha dengan ekspresi penuh simpati. Syukurlah, kadar obat tidur dalam tubuh Naira tidak terlalu tinggi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada organ vitalnya, tetapi efek samping psikologis tetap harus kita pantau. Keisha mengerutkan kening. Maksudnya, efek psikologis. Dokter itu menatapnya dengan lembut. Anak-anak yang sering diberikan obat tidur secara paksa bisa mengalami gangguan tidur alami. Naira mungkin akan mengalami kesulitan tidur tanpa bantuan obat, merasa gelisah saat malam, atau bahkan mengalami ketakutan berlebihan jika ditinggal sendirian. Ini adalah trauma yang harus ditangani dengan hati-hati. Keisha merasa dadanya sesak. Ia menggenggam tangan kecil Naira erat-erat, merasa bersalah karena selama ini ia tidak tahu apa yang terjadi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pastikan Naira merasa aman. Beri dia kasih sayang lebih. Temani dia tidur jika perlu, dan perhatikan perubahan perilakunya. Jika dalam beberapa bulan masih ada tanda-tanda gangguan tidur atau kecemasan yang berlebihan, lebih baik konsultasi dengan psikolog anak, jelas Dr. Sinta. Keisha mengangguk.
Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Naira, apapun yang terjadi. Setelah keluar dari rumah sakit, Keisha membawa Naira pulang. Ia melihat rumahnya yang kini terasa lebih kosong tanpa kehadiran Rehan. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam mengkhianatinya di rumah ini, tetapi juga tidak ada lagi sosok yang dulu pernah ia cintai. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Naira yang tampak mengantuk di kursi belakang mobil. "Mulai sekarang, kita hanya punya satu sama lain, sayang," bisiknya. Naira tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sebelum akhirnya tertidur. Hari-hari berikutnya, Keisha mulai membiasakan diri hidup tanpa Rehan. Ia fokus pada pekerjaannya, merawat Naira dengan lebih perhatian, dan memperbaiki kehidupannya yang dulu sempat terabaikan karena sibuk mempertahankan pernikahan yang penuh kepalsuan. Namun, cobaan belum sepenuhnya berakhir. Suatu hari, Keisha menerima telepon dari pengacaranya. "Keisha, ada kabar baru. Rehan mengajukan permohonan keringanan hukuman." Keisha mengepalkan tangannya. Apa alasannya? Dia mengaku menyesal dan ingin memperbaiki hubungan dengan putrinya. Dia juga berdalih bahwa perbuatannya tidak berniat mencelakai Naira, hanya karena tekanan hidup yang membuatnya hilaf, jawab pengacaranya dengan nada skeptis. Keisha tertawa sinis. "Menyesal? Setelah semua yang dia lakukan? Tidak mungkin aku membiarkan dia lolos begitu saja." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Rehan adalah pria licik, dan ia pasti akan mencari cara untuk kembali ke dalam kehidupannya. Tetapi kali ini, Keisha sudah siap. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang mudah dibodohi. Jika Rehan berpikir ia bisa lolos dari hukuman dengan kata-kata manis, maka ia harus berpikir ulang. Ia menatap langit sore dari jendela rumahnya, menggenggam tangan Naira yang masih kecil namun telah melalui banyak hal. Keisha tidak akan membiarkan masa depan putrinya hancur. Ia akan berdiri lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Naira. Dan jika Rehan masih ingin bermain-main, maka ia akan memastikan bahwa pria itu benar-benar menerima akibat dari perbuatannya. Rehan kini merasakan akibat dari semua perbuatannya. Setelah persidangan yang cukup panjang, hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepadanya atas tuduhan penelantaran anak dan penyalahgunaan zat berbahaya. Selain itu, ia juga dijerat dengan pasal perselingkuhan yang semakin memperberat hukumannya. Hari-hari di dalam penjara tidaklah mudah bagi Rehan. Tidak ada lagi kehidupan nyaman dengan fasilitas rumah yang lengkap. Kini ia harus tidur di ranjang keras, makan seadanya, dan menjalani hari-harinya dalam rutinitas membosankan. Di dalam sel, ia sering termenung, memikirkan kehidupannya yang hancur berantakan. Rina, selingkuhannya, telah menghilang sejak kasus ini mencuat. Wanita itu tidak pernah datang menjenguk, apalagi memberikan dukungan. Rehan baru menyadari bahwa selama ini Rina hanya memanfaatkannya. Ketika ia masih memiliki uang, Rina selalu ada. Tapi begitu masalah datang, wanita itu menghilang seperti ditelan bumi. Suatu hari, seorang sipir memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin menjenguknya. Rehan sempat berpikir bahwa mungkin Keisha akhirnya datang untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, harapannya langsung runtuh saat melihat siapa yang datang, ibunya sendiri. Bu Rahayu, ibu Rehan, datang dengan wajah penuh kekecewaan. Wanita parubaya itu duduk di balik kaca pemisah dan menatap putranya dengan sorot mata tajam. "Aku malu, Rehan. Aku benar-benar malu punya anak seperti kamu," ucapnya dengan suara dingin. Rehan menelan ludah. "Bu, aku menyesal." "Menyesal?" Bu Rahayu mendengus sinis. "Menyesal setelah hidupmu hancur? Setelah istrimu meninggalkanmu? Setelah anakmu trauma karena ulahmu sendiri? Rehan, menyesal saja tidak cukup. Apa kamu pikir Keisha akan memaafkanmu?
Apa kamu pikir Naira akan bisa melupakan semuanya begitu saja? Rehan terdiam. Kata-kata ibunya menusuk tepat di hatinya. Bu Rahayu melanjutkan, aku sudah mencoba menolongmu, Rehan. Aku menasihatimu dulu untuk jadi suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu lebih memilih selingkuhanmu. Dan lihatlah sekarang, wanita itu bahkan tidak peduli sedikit pun padamu. Rehan menundukkan kepala. Ia merasa seluruh harga dirinya sudah hancur. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tetapi tidak ada lagi alasan yang bisa ia berikan. Semua yang dikatakan ibunya benar. Setelah beberapa menit hening, Bu Rahayu berdiri. Aku tidak akan sering datang menjengukmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku kecewa. Dan aku harap setelah keluar dari sini, kau tidak lagi menjadi pria brengsek seperti sekarang. Setelah ibunya pergi, Rehan kembali ke selnya dengan perasaan hampa. Tidak ada siapapun yang peduli padanya lagi. Keisha sudah bahagia dengan hidupnya. Naira bahkan mungkin tidak akan mengingatnya. Rina telah meninggalkannya. Dan kini ibunya sendiri pun tidak mau banyak berurusan dengannya. Malam itu, Rehan duduk di sudut selnya, menatap dinding kosong. Ia akhirnya sadar bahwa semua yang ia miliki sudah hilang. Keluarga, cinta, bahkan harga diri. Ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Namun, apakah masih ada kesempatan untuknya? Atau ini adalah hukuman yang memang pantas ia dapatkan? Rehan tidak tahu. Yang ia tahu, penyesalan tidak akan mengubah masa lalu. Dan kini ia hanya bisa menunggu hari demi hari berlalu, merasakan sendiri akibat dari dosa yang telah ia lakukan. Setelah semua keburukan Rehan terbongkar dan dia dipenjara, Keisha merasa inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan diri. Ia tidak ingin terus terikat dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya, mengkhianati cintanya, dan bahkan tega membahayakan putri mereka sendiri. Keisha duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa lebih damai tanpa kehadiran Rehan. Sambil memandang foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding, hatinya bergetar. Ia mengingat betapa dulu ia mencintai pria itu, mempercayainya sepenuh hati, dan bahkan rela bekerja keras demi membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi kini, semua yang ia pertahankan selama ini ternyata hanyalah ilusi. Ia mengambil napas panjang, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi pengacaranya. Halo, Bu Keisha. Suara pengacaranya terdengar tenang. Pak Damar, saya ingin segera mengurus perceraian saya. Suara Keisha tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Baik, Bu. Saya akan segera menyiapkan dokumen yang diperlukan. Karena suami Anda sedang dalam tahanan, prosesnya akan sedikit berbeda, tapi saya pastikan semuanya berjalan lancar. Keisha mengangguk, meskipun pengacaranya tidak bisa melihatnya. Saya tidak peduli seberapa lama prosesnya. Saya hanya ingin mengakhiri ini semua. Setelah menutup telepon, Keisha menghela napas lega. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ia yakin ini adalah jalan terbaik. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Keisha mengunjungi pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Saat duduk di ruang tunggu, ia melihat banyak wanita lain yang mungkin mengalami nasib serupa dengannya. Ada yang datang dengan mata sembab, ada yang terlihat putus asa, tapi ada juga yang tampak tegar seperti dirinya. Saat gilirannya tiba, ia menyerahkan berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh pengacaranya. Hakim yang menerima berkas tersebut mengangguk pelan. Anda yakin ingin bercerai, Bu Keisha? Tanpa ragu, Keisha menjawab, ya, Yang Mulia. Saya yakin. Proses hukum pun berjalan. Rehan yang berada di dalam penjara tidak bisa berbuat banyak. Saat surat panggilan pengadilan sampai kepadanya, ia hanya bisa menggenggamnya dengan erat. Ia sudah tahu bahwa hari ini akan tiba. Ia sudah kehilangan segalanya, dan kini,
Keisha benar-benar akan pergi dari hidupnya. Hari sidang pertama tiba, dan Keisha hadir dengan pakaian rapi, wajahnya menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Sementara itu, Rehan hanya bisa hadir secara virtual dari dalam penjara. Saat wajah mereka bertemu melalui layar, Rehan menatap Keisha dengan penuh penyesalan. "Keisha," suaranya lirih, seolah ingin meminta kesempatan kedua. Namun, Keisha tidak menunjukkan emosi apapun. Baginya, perasaan itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah luka yang kini mulai ia sembuhkan. Sidang berjalan cukup cepat. Rehan tidak memberikan perlawanan, karena ia tahu tidak ada gunanya lagi. Beberapa minggu kemudian, putusan cerai resmi dikeluarkan. Keisha kini benar-benar bebas. Hari itu, saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, Keisha menatap langit. Udara terasa lebih segar, beban di hatinya seolah terangkat. Kini, ia bisa memulai hidup baru bersama Naira tanpa bayang-bayang pria yang telah menghancurkan keluarganya. Sementara itu, di dalam sel penjara yang dingin, Rehan hanya bisa menatap langit-langit dengan kosong. Ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada yang menunggunya, tidak ada rumah yang bisa ia pulang, dan tidak ada keluarga yang masih peduli padanya. Semua telah ia sia-siakan dengan tangannya sendiri. Keisha telah melangkah maju, sementara ia tertinggal dalam penyesalan yang tiada akhir. Keisha mulai membangun kembali hidupnya dengan perlahan. Meskipun hatinya masih menyimpan luka, ia tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam kesedihan. Yang paling penting baginya saat ini adalah Naira. Putrinya harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Setelah resmi bercerai, Keisha memutuskan untuk pindah rumah. Rumah lama yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit bersama Rehan akhirnya ia jual. Dengan uang hasil penjualan, ia membeli sebuah rumah kecil yang lebih nyaman dan damai di daerah yang lebih tenang. Ia ingin memulai segalanya dari awal, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Setiap pagi, Keisha menyiapkan sarapan untuk Naira dengan penuh kasih. Gadis kecil itu kini mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih ceria, lebih aktif, dan tak lagi sering merasa mengantuk seperti dulu. Meskipun kejadian buruk yang menimpanya mungkin masih membekas, Keisha memastikan bahwa Naira mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Hari-hari berlalu, Keisha kembali fokus pada pekerjaannya. Ia bekerja lebih giat, bukan hanya untuk menghidupi dirinya dan Naira, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Tidak ada lagi sosok Rehan yang mengkhianatinya, tidak ada lagi pengkhianatan yang menyakitkan. Kini, ia adalah wanita mandiri yang mampu menghadapi hidup dengan keberanian. Suatu hari, saat sedang menjemput Naira dari sekolah, seorang guru mendekatinya. "Bu Keisha, saya ingin berbicara sebentar," ujar sang guru dengan ramah. Keisha mengangguk, sedikit khawatir. "Tentu, ada apa ya, Bu?" Guru itu tersenyum. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa Naira sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dulu, dia sering terlihat lesu dan sulit berkonsentrasi, tapi sekarang dia lebih aktif dan senang berinteraksi dengan teman-temannya. Saya yakin ini karena perhatian yang ibu berikan padanya." Mendengar itu, hati Keisha terasa hangat. Ia tersenyum dan mengusap kepala Naira dengan penuh kasih. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin memastikan bahwa dia tumbuh dengan bahagia." Di sisi lain, kehidupan Rehan semakin terpuruk. Di dalam penjara, ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Banyak narapidana lain yang memperlakukannya dengan kasar, terutama setelah mereka tahu kejahatan yang telah ia lakukan terhadap anaknya sendiri. Rehan sering duduk termenung di sudut selnya, menyesali semua yang telah ia lakukan. Tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Keluarganya sendiri telah menjauh darinya. Bahkan, wanita yang dulu menjadi selingkuhannya juga sudah menghilang tanpa jejak, meninggalkannya sendirian dalam penderitaan. Suatu hari,
ia menerima surat dari pengacaranya. Permohonan banding Anda ditolak. Anda tetap harus menjalani hukuman penuh. Demikian isi surat itu. Rehan meremas surat itu dengan tangannya yang gemetar. Ia tahu, tidak ada lagi harapan baginya. Hidupnya hancur karena kesalahannya sendiri. Sementara itu, Keisha dan Naira terus melangkah maju. Meskipun masa lalu tidak bisa dihapus, mereka memilih untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan baru. Keisha belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat menidurkan Naira, gadis kecil itu memeluknya erat. "Mama, aku sayang Mama." Keisha tersenyum dan membalas pelukannya. Mama juga sayang Naira, lebih dari apapun di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Keisha merasa benar-benar damai. Ia tahu, ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Keisha semakin membaik. Seiring berjalannya waktu, luka di hatinya mulai sembuh. Meskipun sesekali bayangan masa lalunya masih menghantui, ia berusaha untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Baginya, Naira adalah alasan utama untuk tetap bertahan dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Pekerjaan Keisha pun semakin stabil. Dengan dedikasinya yang tinggi, ia mendapat promosi di kantor dan kini memiliki posisi yang lebih baik. Gaji yang meningkat memungkinkan dirinya untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Naira. Ia bahkan mulai menabung untuk masa depan putrinya, memastikan bahwa Naira tidak akan kekurangan apapun. Suatu hari, saat sedang menikmati akhir pekan bersama Naira di taman, seorang pria menghampiri mereka. "Keisha?" Suara itu terdengar familiar, membuat Keisha menoleh. Ia terkejut melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Pria itu adalah Ardan, teman kuliahnya dulu yang pernah dekat dengannya. Mereka dulu sering belajar bersama, tetapi setelah lulus, komunikasi mereka terputus karena kesibukan masing-masing. "Ardan." Keisha mengangkat alis, sedikit tidak percaya. Ardan tersenyum. "Aku nggak menyangka bisa bertemu lagi denganmu. Sudah lama sekali, ya?" Keisha mengangguk. "Iya, sudah lama. Bagaimana kabarmu?" Mereka mulai berbincang, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Ardan ternyata baru saja kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya. Ia kini bekerja sebagai pengusaha di bidang teknologi. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dan Keisha merasa nyaman berbicara dengannya. Naira pun tampak menyukai Ardan. Gadis kecil itu dengan cepat akrab dengannya, bahkan tertawa lepas saat Ardan bercanda. Melihat itu, Keisha merasa sedikit lega. Sudah lama ia tidak merasa sehangat ini dalam sebuah perbincangan. Setelah pertemuan itu, Keisha dan Ardan mulai lebih sering berkomunikasi. Ardan dengan sabar menemani Keisha dan Naira, tanpa pernah memaksa masuk ke dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa Keisha masih dalam proses penyembuhan dari luka masa lalunya. Namun, ia juga tidak menutupi perasaannya, bahwa ia menyukai Keisha, dan ingin menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, di sisi lain, kabar tentang kebangkitan hidup Keisha sampai ke telinga Rehan di dalam penjara. Suatu hari, ia menerima kunjungan dari seseorang yang tak disangka, ibunya sendiri. Wanita parubaya itu datang dengan wajah penuh kekecewaan. "Kamu benar-benar memalukan, Rehan," ucap ibunya dengan suara bergetar. "Aku sudah menganggap Keisha seperti anakku sendiri, tapi kamu malah menyia-nyiakannya." Rehan terdiam, menundukkan kepala. Ia tak punya keberanian untuk menatap ibunya. "Kamu tahu, Keisha sekarang hidup lebih baik tanpa kamu. Dia berhasil bangkit, dan Naira tumbuh menjadi anak yang bahagia. Kamu hanya duduk di sini, menderita karena kesalahanmu sendiri," lanjut ibunya dengan nada dingin. Rehan mengepalkan tangannya. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa semua itu sia-sia.
Ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Ketika ibunya pergi, Rehan duduk termenung di dalam selnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, semuanya sudah terlambat. Keisha telah melanjutkan hidupnya, dan tidak ada tempat lagi untuknya di hati mantan istrinya itu. Sementara itu, Keisha terus menjalani hari-harinya dengan bahagia. Ia belajar untuk tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya adalah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Dan di sisi lain, Ardan dengan sabar tetap berada di sisinya, siap menunggu saat yang tepat untuk membuka hati Keisha kembali. Hidup mungkin pernah menjatuhkan Keisha ke titik terendah, tetapi ia membuktikan bahwa ia mampu bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Ia dan Naira kini menjalani kehidupan yang penuh cinta dan ketenangan, tanpa bayang-bayang Rehan yang pernah mengkhianatinya. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Keisha semakin stabil. Naira tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh kasih sayang. Trauma yang sempat mengganggunya perlahan memudar, tergantikan oleh kebahagiaan yang dirasakannya bersama sang ibu. Keisha sendiri telah benar-benar bangkit, baik dari segi emosional maupun finansial. Ia tak lagi melihat ke belakang, fokus membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Di sisi lain, Ardan tetap berada di samping Keisha, menjadi sahabat yang setia dan sosok yang selalu mendukungnya. Pria itu tak pernah memaksa Keisha untuk menerima cintanya, tetapi ia juga tidak menyerah. Perlahan tapi pasti, kehadiran Ardan membawa kehangatan dalam kehidupan Keisha dan Naira. Suatu malam, saat Keisha tengah duduk di balkon rumahnya sambil menikmati secangkir teh, ponselnya berdering. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. Keisha ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo." Suara di seberang terdengar berat dan penuh penyesalan. "Keisha, ini aku, Rehan." Keisha terdiam, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar suara itu lagi setelah sekian lama. "Apa maumu?" tanyanya dengan nada datar. "Aku hanya ingin meminta maaf," ucap Rehan lirih. "Aku sudah kehilangan segalanya, Keisha. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kulakukan padamu dan Naira." Keisha menarik napas dalam. Ia tidak lagi merasakan amarah yang dulu begitu membara. Mungkin karena waktu telah mengikis kebenciannya, atau mungkin karena ia sudah tidak peduli lagi. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Rehan," jawabnya dengan tenang. "Aku dan Naira sudah baik-baik saja tanpa kamu." "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak berharap untuk dimaafkan. Aku hanya ingin kamu bahagia," ujar Rehan dengan suara yang terdengar semakin berat. Keisha menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Aku sudah bahagia, Rehan. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Keisha memutuskan panggilan itu. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, merasakan beban terakhir di hatinya perlahan menghilang. Ia telah benar-benar melepaskan masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, Ardan mengajak Keisha dan Naira ke sebuah taman yang indah. Mereka menikmati sore bersama, tertawa dan berbincang dengan penuh kehangatan. Saat matahari mulai terbenam, Ardan menatap Keisha dengan serius. "Keisha, aku tahu kamu butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aku juga tahu kamu sudah cukup lama hidup sendiri dan berjuang demi Naira. Tapi sekarang, maukah kamu memberikan kesempatan untuk kita?" Keisha terdiam, menatap pria di hadapannya. Ia melihat ketulusan di mata Ardan, sesuatu yang dulu pernah hilang dari hidupnya. Perlahan, ia tersenyum. "Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung membuka hati," ucapnya pelan. "Tapi aku ingin mencoba." Ardan tersenyum lega. Ia menggenggam tangan Keisha dengan lembut, sementara Naira yang melihat itu ikut bersorak gembira.
Mereka bertiga berjalan pulang bersama, meninggalkan jejak masa lalu di belakang. Kini, Keisha tidak lagi menoleh ke belakang. Ia telah menemukan kebahagiaannya, dan yang terpenting, ia tahu bahwa dirinya dan Naira tidak akan pernah sendirian lagi. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Keisha adalah contoh bahwa ketegaran, keberanian, dan cinta kepada diri sendiri serta anaknya mampu membawanya keluar dari kegelapan menuju cahaya kebahagiaan. Jika kamu sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga atau kehidupan, ingatlah bahwa kamu berharga dan pantas untuk bahagia. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang menyakiti, karena di luar sana selalu ada harapan baru dan kebahagiaan yang menunggu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah Keisha memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang membacanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri, mencintai dengan tulus, dan tidak membiarkan siapapun merendahkan nilai dirimu. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.